Indonesia kembali menekankan ingin bergabung BRICS setelah Menteri Luar Negeri RI Sugiono hadir dalam KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, Kamis 24 Oktober 2024. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam persyaratan bergabung dengan kelompok itu. Lantas apa itu BRICS dan mengapa Indonesia ingin bergabung? BRICS adalah singkatan dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang merupakan kumpulan negara-negara berkembang dengan perekonomian besar di dunia. Hingga saat ini BRICS memiliki 10 anggota resmi, yaitu Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. 5 negara terakhir resmi bergabung pada 1 Januari 2024. Menandakan babak baru bagi aliansi ini dalam memperluas basis kerjasamanya. Kelompok ini dibentuk untuk memperkuat kerjasama ekonomi, politik, dan budaya antara negara-negara anggotanya, serta untuk meningkatkan pengaruh mereka di kancah global. Walaupun pertemuan awal BRICS pada awalnya lebih untuk menyoroti kesempatan investasi, BRICS kemudian berubah menjadi blok geopolitik dengan tujuan memperkuat suara negara-negara berkembang. Kelompok ekonomi itu memandang keputusan-keputusan penting di dunia seringkali didominasi oleh negara-negara maju, seperti AS dan Barat. Tanya itu, BRICS ingin mengubah sistem yang ada selama ini, seperti yang tampak melalui gerakan de-dolarisasi, yakni menciptakan sistem keuangan global yang lebih inklusif dan mengurangi dominasi dolar AS, yang selama ini menjadi mata uang utama dalam perdagangan dan investasi dunia. Indonesia secara terbuka menyatakan minat untuk bergabung dengan BRICS sebagai bagian dari implementasi politik luar negeri yang bebas aktif. Dalam pertemuan di KTT BRICS Plus, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BRICS bukan berarti berpihak pada blok tertentu, melainkan berpartisipasi aktif di berbagai forum internasional. Sugiono juga menyatakan bahwa Indonesia melihat BRICS sebagai wadah strategis untuk memperluas kerjasama ekonomi dan politik di tingkat global. Indonesia juga ingin mengangkat kepentingan bersama negara-negara berkembang atau Global South melalui BRICS. Di sisi lain, Sugiono menekankan Indonesia tetap akan melanjutkan keterlibatan di forum-forum lain dan melanjutkan diskusi dengan negara maju. Dosen UPB Veteran Jakarta Musa Maliki juga menjelaskan ada beberapa manfaat konkret yang akan diperoleh apabila Indonesia bergabung dengan BRICS. Mulai dari akses arus perdagangan yang intens untuk menghindari krisis global, embargo ekonomi negara maju tidak akan mempan terhadap negara-negara BRICS sehingga perekonomian kuat. Kemudian sirkulasi ekonomi politik dunia menjadi lebih berimbang antara negara utara dan selatan, sehingga perekonomian tidak berputar 10% di negara maju saja.